Hasilnya kita terus terang ini kan hari ulang tahun ke-31 Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Alhamdulillah diskusinya baik sekali, bagus sekali antara semua saintis, akademisi, dan implementasi di lapangan. Salah satunya dia sederhana, PLTN sangat diperlukan. Apapun juga di seluruh dunia, dari 20 anggota negara, anggota 20 G13 itu semuanya punya nuklir. Saya kok kemana-mana ada rapat nuklir, saya kebetulan saya bersyukur saya bisa bertemu di Switzerland, di Finlandia, masyarakat wanita nuklir internasional. Dan saya berdialog dengan mereka segala macam. Itu artinya tadi sekali kita sebagai negara terbesar dengan jumlah penduduk yang banyak nggak punya PLTN, gila loh. Nanti nggak, sedangkan seluruh orang tahu. Kita ngomong sekarang ini kalau kita orangnya mengerti apa yang namanya PLTN itu bukan bom-boman, itu zaman Jepang dibom sama Amerika. Kok sekarang sih orang ngomong nuklir itu tentang industri, tentang kesehatan, tentang pertanian, tentang perdagangan, tentang pendidikan. Itu PLTN itu diperlukan, nggak usah jauh-jauh aja. Kita mau menembak gigi kita aja, kalau bukan pakai nuklir pakai apa? Ngerti nggak? Karena kita nggak punya PLTN, kita pinjam dari Singapura, Malaysia. Bayangin kita negara sebesar ini nggak punya PLTN. Waktu itu udah hampir punya nggak jadi. Padahal program PLTN dari zamannya Bung Karno. Coba sejarah nih, ngerti nggak? Saya ngomong tentang sejarah. Waktu itu Rusia sudah mau 100% dukung Indonesia untuk PLTN-nya, tapi Soekarno meninggal, hilang. Begitu waktu itu Pak Harto udah mau. Habis gitu udah dua lawan. Waktu saya keterusan saya ke RBQQ, saya ketemu semua anak mahasiswa kita dikirim sama Pak Habibie untuk mempersiapkan PLTN di sini. Unfortunately, ada dua kubu di kabinet yang mendukung PLTN, itu Pak Habibie sebagai menteri Ristek itu, dan yang nggak mendukung adalah Pak Lingkungan Hidup Emil Sarif. Ini salah satu contoh bahwa kita itu memang susah, orangnya nggak ada yang berani seperti Bung Karno. Langsung dia kan tak pendapat, dia langsung bisa mau kerja, tapi dia meninggal duluan, ngerti nggak? Nah, kemudian habis Soeharto, kemudian Habibie udah cukup, tapi the rest is lupa. Sampai sekarang kita nggak ada kejadian hilang. Negara sebesar ini satu-satunya anggota G20 yang nggak punya itu kan data dari untuk kesehatan, untuk pertanian, untuk perindustrian, bukan perang, bukan. Artinya kalau suatu saat mungkin Ibu sampai ke Presiden atau ke Sekap atau ya Bu, artinya yang urgent dan harus disampaikan, karena kan kalau sekarang terkait dengan tingginya harga minyak bumi segala Bu, kan kita justru tergantung dari minyak bumi itu ya Bu ya. Nah ini kan sebagai energi alternatif. Saya ngomongin supaya minta tolong sama wartawan, tulis. Kita hipnya mengatakan kalau Pak Presiden nggak segera memutuskan PLTN harus dibangun, dan kita mesti bangun banyak di setiap, karena kita buka pulau kan lebih enak lagi. Karena pilih satu aja pulau yang bisa menjaga dengan tabung dari bawah laut, emang mahal, tapi hasilnya nanti akan jadi murahnya luar biasa dan tidak merusak lingkungan hidup. Tapi Pak, ngerti nggak? Ada satu buat itu ada di satu pulau yang betul-betul kita jaga dengan lingkungan hidup, dengan kependudukannya. Kita buat tadi tentang PLTN dengan bahaya dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus jangan tidak, itu aja buat mitigasi harus disiapkan gitu. Jadi kunci utamanya menurut Ibu Presiden gitu Pak ya? Ya iya dong, gimana lu gila sama kita pintar, ketok mah itu, mana ada. Udah, karena itu bukan kita ngalami dari zaman Bung Karno. Kalau Presiden nggak turun tangan, forget it. Coba Presiden kan masih takut aja, coba Pak Harto aja, aduh bagian Pak Emil, bagian Pak Habibie dia Presiden, dia lupa, tapi dia kependekan macam 2 tahun setengah kan, 1 tahun setengah. Begitu yang namanya Megawati cocok tapi juga kependekan, apalagi Gus Dur udah goodbye jatuh. Jadi ini mesti presiden yang solid, apa enggak 5 tahun dia mulai memikirkan.
langkah Himni untuk meyakinkan Pak Prabowo gimana? Ngomong kamu bantu saya ngomong nih, bilang Budi Emotik, anggota dari penasehat apa kita saya penasehat apa penasehat. Bilang aja gitu nggak apa-apa, aku nggak takut, pengen dipanggil aja, memang ada salah gue. Iya. Jadi orang tuh mesti berani, Pak. Tapi Anda sebagai mas media, kalau kamu nggak bantu saya, siapa mau membantu saya? Tuhan, tenang. Tapi kamu, itu aja. Oke. Makasih ya, Bu. Terima kasih Bu.